Buka pintu sedikit, langsung dilayangkanlah pistol tembakannya itu ke arahnya si James sebanyak 3 kali. Hello guys, welcome back to my channel. Hola, creep me out. Oke, kembali lagi ke channel Cici. Kembali lagi untuk seperti biasa Cici akan berbagi cerita dan berita mengenai sebuah kejadian penembakan kepada seorang anak laki-laki yang bernama James Ryle berumur 22 tahun yang berlokasi di Sydney, Ohio, yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2022 silam lalu. Dan diduga juga penembakan dilakukan oleh ayahnya Ellison bernama Mitch Ducro berumur 52 tahun. Nah, bagaimana ceritanya? Penasaran kan? Langsung aja ke ceritanya. Hola, creep me out. What's that? What's the emergency? James Ryle adalah mantan pacarnya Ellison Ducron. Di malam sebelum kejadian, James sempat mengirimkan voicemail ke Ellison. Hi, Ollie. It's James. I just wanted to reach out to you because I just wanted to see how you're doing and maybe hear from you if that would be alright, I guess. It's been a while since I've talked to you, and I don't know. I feel like it, I don't know what I feel. Jadi setelah diinterogasi juga, Ellison mengatakan bahwa mereka sudah putus selama 1 tahun 6 bulan lamanya. Nah, setelah hal itu terjadi, keesokan harinya, si James ini datang lagi, terlihat sedang tegak di depan pintu rumahnya Ellison. Dia terlihat sedang berusaha untuk membuka pintu ganggang, sampai-sampai dia ini melakukan sebuah pemaksaan pembukaan pintu, seperti dijedrok-jedroknya itu pintunya kayak gini. Sampai akhirnya di dalam rumahnya itu si bapaknya dan mamanya si Ellison memberikan warning kepada si James untuk tidak lagi mendobrak pintu itu. Tetapi si James ini terlihat diam saja dan tidak menggubris peringatan yang dikatakan oleh keluarga si Ellison ini. Pada saat itu si Mitch Ducro merasa panik di dalam rumah, jadi dia mengambil sebuah pistol yang dia letak di ruang tamu itu, dan dia tidak pikir panjang lagi. Setelah si James ini masuk dan sudah diperingati juga, jangan lagi kamu pegang itu ganggang pintu, jangan kamu dobrak lagi pintu kami atau enggak saya tembak kamu. Diperingatinya sebelumnya, tapi tidak dihiraukan oleh si James ini. Akhirnya si James berusaha masuk dan terbuka pintu sedikit, langsung dilayangkanlah pistol tembakannya itu ke arahnya si James sebanyak 3 kali. Dan diklaim juga oleh si Mitch Ducro, ayahnya Ellison, bahwa pistol yang digunakan untuk menembak James itu bukan miliknya, melainkan milik ayah mertuanya yang sudah ditinggalkan untuk dia, hanya untuk berjaga-jaga. Ellison juga mengatakan kepada police officer sana bahwa James ini dulunya tidak begitu. Dulunya waktu dia sekolah tinggi SMA, mereka ini terlihat sangat harmonis dalam berpacaran dan si James ini terlihat baik sama dia. Tetapi setelah kembali dari California, Ellison mengatakan bahwa si James ini berubah total, dan si Ellison memutuskan hubungannya dengan si James karena si James ini sudah menjadi kasar
terhadap si Ellison dan bahkan mengatakan hal-hal yang membuat si Ellison ini merasa sedih. Akhirnya mereka pun berpisah pada tahun 2019 lalu ya. Dan si Ellison juga menambahkan bahwa teman dekatnya James ini juga mengatakan si James ini juga melakukan hal kasar kepada temannya ini ya. Dilakukan juga interogasi kepada ibunya Ellison, Stacy Ducro. Terlihat ibunya Ellison ini sangat sedih. Bahkan dia mengatakan bahwa saya tidak bisa membayangkan keluarganya si James ini nantinya apa yang akan terjadi. Ya, dia merasa kasihan kepada keluarga James. Baik betul lah mamanya ini, masih mikir juga si James ini ya. Setelah terjadinya penembakan sebanyak 3 kali itu, terlihat si James ini sudah terkapar ya di teras rumahnya si Ellison ini. Dan ada juga nih tetangga-tetangga mereka yang kepo datang melihat. Ya, mereka pun tidak melakukan apa-apa, hanya menelepon pihak berwenang yaitu 911 dan pihak yang lebih berwenang lah untuk menangani kasus ini. Tetangga ini bersaksi kepada polisi bahwa dia melihat si James ini sudah terlihat kehabisan napas dan susah bernapas. Selama 7 menit gitu ya terlihat sekarat si Jamesnya, kata si bapak-bapak tetangga ini. Akhirnya ya setelah 7 menit dia pun meninggal. James pun akhirnya dinyatakan meninggal dan dilakukan autopsi dan ditemukan 2 luka di pundak James dan 1 luka fatal. Akhirnya persidangan pun dimulai dan dinyatakan bahwa si Ducro ini dari peraturan 8 sampai 1 seharusnya tidak mendapatkan hukuman karena ya si James ini sudah melakukan tindakan kriminal juga. Dia sudah melakukan perusakan properti di rumahnya Ducro dan ada jejak digital gitu loh. Jejak digitalnya ya si James ini emang stalker, itu kan tindakan kriminal. Lalu pihak keluarganya si James pun melakukan aju banding yaitu keadilan kepada si James anak mereka karena menurut mereka itu adalah kasus pembunuhan. Bahkan si adiknya si James Royal, si Jessica, mengetweet dia mengatakan abangnya telah dibunuh dari belakang. Si Jessica mengetweet lagi, aku berharap hari-harimu itu akan selalu menjadi buruk dari hari-hari sebelumnya. Kalian adalah manusia yang menjijikkan, termasuk anakmu. Nah, bagaimana menurut sahabat Hola mengenai kasus ini? Apakah ini kasusnya pembunuhan yang diklaim dan disiarkan di polisi yang diberitakan bahwa si James ini melakukan tindakan kriminal yaitu melakukan stalking bahkan merusak properti si keluarga Ducron ini, atau memang si James ini dibunuh oleh bapaknya si Ellison? Komen di bawah dan langsung saja berikan pendapat-pendapat kalian mengenai kasus ini ya. Terima kasih sahabat Hola sudah menonton dan setia menonton channel Cici ini. Kedepannya Cici akan memberikan lagi sebuah informasi dan berita yang lebih aktual dan menegangkan dan pastinya juga seram ya. Jangan dilupa di subscribe channel Cici, like and comment and share. Thank you and see you next time.